Nama Dracula membangkitkan bayangan vampir, istana kuno dan kejahatan pengisap darah. Namun, di balik mitos karakter fiksi, tersembunyi kisah nyata seorang tokoh sejarah. Vlad III juga dikenal sebagai Vlad Penusila atau Vlad Dracula. Pemimpin Wallachia abad ke-15 yang terkenal ini, di wilayah di Rumania modern, mendapatkan julukan Vlad si penusuk kejam karena metode perang dan pemerintahan yang kejamnya. Penggunaan infamnya penusukan untuk menghukum musuh dan mempertahankan kendali. Ini adalah kisah nyata Vlad si penusuk. Kisah kekuasaan, balas dendam, dan pertumpahan darah. Vlad ketiga lahir tahun 1431 di Sigisora atau Transilvania. Ayah Vlad, Vlad kedua, mendiang adalah anggota Order of the Dragon. Perintah Satria, Kristen, diberi tugas membela Eropa dari ekspansi Kekaisaran Ottoman. Dari keanggotaan ini, Vlad II memperoleh nama Dracula, yang berarti naga dalam bahasa Rumania. Dikenal sebagai Dracula atau Putra Naga. Kehidupan politik masa kecil Vlad, salah satu pergolakan terus-menerus. Sementara Wallachia berada di antara dua imperium yang saling berperang dengan kuat. Kerajaan Kristen Eropa dan Kekaisaran Ottoman Muslim. Ayah Vlad seringkali terjebak di antara kepentingan para penguasa di Ottoman. Mereka berusaha memperluas kendali ke Eropa Timur. Saat Vlad yang ketiga masih kecil, ayahnya dipanggil Kekaisaran Ottoman untuk berjanji setia. Sebagai tanda niat baiknya, Vlad kedua dipaksa meninggalkan putranya sebagai sandera di Istana Ottoman. Vlad menghabiskan beberapa tahun dalam tahanan, namun ia dididik dalam filsafat. Dia juga mengalami penyiksaan psikologis, baik dalam ilmu pengetahuan, perang, maupun sains, yang berkontribusi pada kebrutalan haus darahnya. Karena ia dijajah, Vlad membenci sekali Kekaisaran Ottoman yang telah membawanya dalam tahanan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1448, setelah dibebaskan dari penangkapan oleh Ottoman, Vlad mencoba merebut takhta Wallachia untuk pertama kalinya. Ini adalah wilayah yang sedang bergejolak. Beberapa bangsawan berjuang melawan Vlad untuk menjadi penguasa. Vlad berhasil mengklaim takhta meski harus berjuang keras. Mereka terus berperang satu sama lain demi kekuasaan. Namun, pada tahun 1456, dengan dukungan bangsawan Hongaria John Hunyadi, Vlad merebut kembali takhta dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Selama pemerintahan keduanya, Vlad mendapatkan gelar Vlad si penusuk. Wallachia adalah sebuah prinsipali kecil dan rentan, sering terancam baik oleh Ottoman maupun keluarga bangsawan rival yang menginginkan takhta untuk mempertahankan kekuasaannya. Vlad berkuasa dengan tangan besi, menerapkan tindakan ekstrem untuk menghukum mereka yang menentangnya. Metode eksekusinya yang disukai adalah penyematan, kematian yang sangat menyakitkan, di mana paku yang diasah ditusukkan ke tubuh korban, dibiarkan mati perlahan dan menyakitkan di perut. Vlad tak hanya menggunakan impalement pada bangsawan pengkhianat. Dia terkenal menggunakan teknik ini terhadap pasukan Ottoman yang menyerang. Dalam salah satu tindakan terburuknya, Vlad memerintahkan penyembelihan 20.000 tentara Ottoman. Saat mempertahankan kota Targoviste, pada tahun 1462, menurut catatan kontemporer, Sultan Mamit II mundur. Setelah melihat hutan horor Vlad yang dipenuhi mayat terjepit, tampilan mengerikan mayat-mayat yang mengisi jalan adalah peringatan bagi siapa saja yang berani menyerang atau menentang kekuasaannya. Taktik mengerikan ini mengakhiri invasi Kekaisaran Ottoman. Kejahatan Vlad juga mencakup kebijakan domestiknya. Dia tidak percaya pada para boyar, kelas bangsawan yang ia tuduh sebagai penyebab ketidakstabilan di Wallachia. Pada tahun 1457, untuk memastikan kesetiaan, Vlad mengundang ratusan boyar ke pesta dan kemudian menangkap mereka. Beberapa ditusuk paku, lainnya dipaksa kerja keras, melemahkan kekuasaan aristokrasi. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, Vlad dianggap pahlawan oleh banyak orang. Vlad menganggap taktik brutalnya perlu untuk melindungi rakyatnya dari agresi Ottoman dan untuk menjaga ketertiban di wilayah yang dilanda kekacauan. Kesuksesannya menghentikan ekspansi Kekaisaran Ottoman. Kemenangan itu membuahkan rasa hormat dari para penguasa Kristen di Eropa. Namun, Kekaisaran Ottoman belum selesai dengan Vlad si penusuk jantung. Pada 1462, setelah 5 tahun berkuasa, musuh Vlad, termasuk saudaranya Radu, mereka bersatu dan berhasil mengalahkan pasukannya. Radu diangkat sebagai penguasa Wallachia yang didukung Ottoman. Vlad terpaksa melarikan diri. Dia mencari perlindungan pada Raja Hongaria Matthias Corvinus.
Namun, ia justru dipenjara selama beberapa tahun karena Raja Hongaria ingin menjaga hubungan damai. Setelah masa penangkapan, dengan Ottoman, Vlad dibebaskan dan kembali ke Wallachia untuk ketiga kalinya. Namun, pada tahun 1476, kekuasaannya rapuh karena musuh-musuhnya terlalu banyak untuk ditentang. Beberapa bulan kemudian, Vlad tewas dalam pertempuran melawan Ottoman, mungkin saat pertempuran di wilayah Rumania modern. Dilaporkan, dia dipenggal. Kepalanya dikirim ke Raja Ottoman sebagai bukti kematiannya. Kematian Vlad tidak mengakhiri rasa penasaran akan siapa dia dan apa yang dilakukannya. Sebenarnya, baru saja dimulai, sementara ia dihina banyak orang karena kebrutalannya. Dia juga dipuja sebagai pahlawan nasional di Rumania, terutama karena perlawanannya terhadap ekspansi Ottoman. Metode brutalnya sangat mengerikan, dilihat oleh beberapa orang sebagai perlu untuk kelangsungan hidup Wallachia. Beberapa abad kemudian, setelah kematiannya, cerita kebrutalan Vlad terjalin dengan dongeng rakyat, dilengkapi oleh laporan asing. Cerita Vlad Dracula ketiga akhirnya sampai di Eropa Barat. Mereka menginspirasi Bram Stoker untuk menulis tentang Dracula, mengambil nama Vlad dan asal-usul Transylvanian. Namun, aspek supranatural diciptakan oleh Bram Stoker dan para penulis berikutnya yang menghiasi legenda beliau. Dan hari ini, Vlad si penusuk, dia adalah seorang pria, masih menjadi sosok kompleks, simbol nasional di Rumania, dan pengingat menakutkan akan kekejaman perang abad pertengahan. Meski banyak bagian hidupnya ditutupi oleh legenda historisnya sebagai penguasa kejam, tetapi penguasa yang efektif masih memikat para sejarawan dan publik. Dracula asli adalah pria yang haus kekuasaan dan balas dendam, meninggalkan jejak abadi dalam sejarah. Meski pemerintahannya singkat, aksi selama pemerintahannya dikenang karena cara berdarah dan kejamnya.